Mari kita angkat pujian bersama-sama. Let's lift your hand and say, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku dari segala malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ku percaya Kau bekerja. Yang percaya sama-sama kita nyanyikan kiranya, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Shalom, salam sejahtera, salam kasih dalam Yesus Kristus kepada seluruh jemaat ESABI Bandara Balu, dan bersyukur karena pada saat ini kita punya kesempatan yang begitu indah di mana kita dapat mengikuti acara kebaktian online dari Gereja ESABI Bandara Balu. Dan sebelum kita mulakan acara kita dengan acara yang selanjutnya, mari kita mengingatkan beberapa perkara dalam doa syafaat kita, dan saya yang pimpin kita dalam doa. Mari kita tunduk kepala. Bapa di surga, segala pujian dan syukur kami naikkan kepadamu atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Karena Engkau telah menyertai mimpin kami daripada hari-hari yang terlalu, sehingga pada hari ini kami berkesempatan yang begitu indah untuk bersama-sama mengikuti acara kebaktian online ini. Dan kami tahu semua dimungkinkan oleh karena kasih anugerah Bapa. Terima kasih atas penyertaan dan pertolongan pada kami, berkat kesehatan, jasmani rohani yang kecakapan kami sepanjang hari-hari terlalu. Dan saat ini Bapa yang surga,
Sebelum kami melakukan acara kebaktian kami sebagai anak-anak mengapa, kami mengingatkan pelayanan gereja Sabi Bandara ini kelantanganmu. Mohon Engkau turut campur tangan segala urusan pelayanan gereja ini. Biar Engkau yang memampukan pemimpin-pemimpin gereja Sabi Bandara untuk melaksanakan tugas pelayanan kepada masing-masing. Baik kepada Pastor Rafael, Reverend Edwin, Pastor Ripi, Pastor Nelson, dan semua petua-petua dikan-dikan dan serta penakut lain yang terbaca langsung dan pelayan pekerjaan di gereja ini. Tolong pimpin kami semua, biar Engkau rapi kami semua, dan roh hikmat, roh kegiatan, pengertian, dan doa kekuatan supaya kami mampu melaksanakan tugas pelayanan kepada masing-masing. Kalau dengan kekuatan, kemuliaan, kemampuan kami tidak mampu karena kami yang penuh dengan kelemahan, kekurangan, dan keterbatasan. Kami bersyukur karena Engkau menjanjikan roh penolong bagi orang yang mengandal Engkau. Mari Roh Kudus Engkau serta buka mata hati dan pikiran kami supaya kami bisa melihat melakukan setiap perancangan gerejanya. Engkau dapat kerindam hati kami untuk melayani Engkau dan penuh keimanan tanjak roh serta menyatukan kami menjalankan tugas pelayanan Engkau yang kepada masing-masing. Setelah roh-roh jahat dan cuma halang kenakmu, rencana kehidupan kami menghalang kenakmu, rencanamu bagi gereja Sabi Bandara Kota Kelulu, nama Yesus hancurkan semua itu. Biar kehendakmu, rencanamu sendiri lakukan untuk kemuliaan Kau kan Bapa. Berdoa juga bagi keperluan gereja Sabi Bandara, khususnya segi kawan Engkau terus mencurahkan berkat semuanya, rohani, ekonomi, pekerjaan, kehidupan bisnis, serta penguatan jemaat gereja ini. Buat berkat-berkat yang Kau curahkan atas kehidupan kami, hati kami komitmen untuk memberi yang terbaik bagi kemuliaan Kau Tuhanmu. Sama lewat persembahan, persepuluhan, sebuah korban, sebuah kurus, setiap kebutuhan gereja ini dipenuhi dengan mati, melihat segala kebutuhan kami. Berdoa juga bagi seluruh anggota keluarga jemaat Sabi Bandara, baik ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda-pemudi, remaja sekolah minggu, terus mereka mimpin kami, meskipun kami berbagai dugaan cobaan pilihan, bahkan berbagai pencobaan dalam menjalani kehidupan harian kami tengah-tengah kami tinggal tempat kami kerja atau mana juga kami mereka mimpin kami menghadapi situasi supaya kami jangan mudah jatuh dalam pencobaan, jangan mudah tertipu misalnya atau pengadil dan keberhasilan. Biar kami terus setia mengikuti yang kalau apa juga pada situasi. Kau rapi kami semua dan kuasa Roh Kudus supaya kami tidak takut, tidak gentar, tidak malu untuk menasihat setiap kesempatan datang untuk buka mulut, untuk beritakan Injil kepada mereka yang melawan Tuhan. Pekerjaan Roh biasa itu ramai jiwa-jiwa di mana kemuliaan Kau kan. Berdoa juga surga bagi pelayan misi gereja Sabi Bandara kepada Pasir Hitam dan Lokago perubahan campur tangan setelah perencanaan yang telah pun dibaca, khususnya perencanaan kami untuk pembinaan sebuah rumah pastor, sebuah bangunan gereja asrama di Pasir Hitam. Engkau turut campur dalam perencanaan ini. Kenyataanku Engkau menyediakan dana yang kami butuhkan, bahkan rakyat kongsi yang dapat bekerja sama dengan kami untuk menyelesaikan misi. Tidak ada yang mustahil, biar kehendak perencanaan Kau akan. Berdoa juga bagi pelayanan pasir jaring di Pasir Hitam, biar Engkau terus menyertai mimpin dan pelayanan orang api yang sudah dipakai manja seluruh berkat bagi jemaat Tuhan di Pasir Hitam, Lok Agung, perubahan oleh kerjaan Roh Kudus satu, maka iman jemaat Tuhan di Pasir Hitam dan Lok Agung peluang lagi semakin hari semakin dewasa, agar mereka juga dapat dipakai untuk membantu pelayanan pekerjaan di Pasir Hitam, Lok Agung peluang lagi. Dan semua itu hanya untuk kemuliaan Kau dan Bapa. Bagi hamba mengingatkan bagi anak-anakmu, hamba-hamba melayani khusus saya bisa baik kepada Majlis Sabi Sabah, Majlis Umum Sabi Sabah, sama staf kawan melayani khusus Sabi yang Kau mimpin mereka menjalankan tugas peran masing-masing baik pada Majlis Eksekutif Sabi Sabah, Majlis Umum Sabi Sabah, sama staf kawan melayani khusus Sabi yang Kau mimpin, Kau rapin Kau sudah dapat dipakai berkat bagi jamaah Tuhan melayani. Kau buka mata dan pikiran mereka agar mereka sesama melihat melakukan setiap perancangan yang melaksanakan dapat kehidupan hati mereka juga untuk melayani kepenuh keimanan tadi. Kesatuan menyatukan mereka menjalankan tugas pelayan kuasa masing roh jahat dan coba menghalangkan perencanaan bagi gereja Sabi keseluruhan, menghancurkan biar kendakmu rencana untuk kemuliaan Kau. Berdoa demi kebutuhan saya bisa kesulitan mencurahkan berkat jasmani rohani ekonomi atas gereja Sabi di seluruh Sabah, agar lewat berkat-berkat yang tercurah atas gereja-gereja komunitas menghantar persuluhan yang tetapkan pusat saya bisa kecepatan keperluan sesuai karena perencanaan. Berdoa juga bagi keperluan tenaga untuk mampu memperkembangkan pelayanan pekerjaan muka suku Sabah atau Indonesia. Mengutus lebih ramai tenaga muda untuk bekerja sedang ini supaya lebih banyak Tuhan diberi dalam hal yang jarang dipermuliakan diagungkan. Saya berdoa juga bagi kerjasama gereja Sabi di gereja yang lain, aktiviti pengislaman yang menyasarkan orang-orang asli di manusia sama sekali yang sudah percaya Yesus, anak-anakmu yang
anak-anakmu yang ada di Pelabuhan Negeri Sabah dan Sarawak, anak-anakmu yang menuntut IPT, IPTS, Universiti dan College, anak-anakmu yang bekerja sektor swasta dan awam, dan seluruh masyarakat Kristen perusahaan. Engkau urapi kami semua dan roh kekuatan, roh hikmatan, kebijaksanaan Tuhan, agar kami dapat menangani semua ancaman kekuatan hikmat-Mu Tuhan. Bapa, Engkau urapi kami roh hikmat, roh pengertian, roh kebenaran, roh kekuatan, supaya kami tidak takut, digentar, tidak malu untuk mengenal setiap kesempatan membuka mulut kami untuk memberitakan Injil kepada mereka yang mana Tuhan. Kajian Roh Kudus yang biasa, maka mereka yang cuma satu mata dapat melihat pengakuan mereka, bertobat membuka pintu hati mereka, terima Yesus Kristus selamat pribadi mereka. Terima kasih Bapa, tidak ada yang masalah, biar karena perencanaan mesin waktu kemuliaan Kau. Berdoa sudah bagi pimpinan Negeri Sabah dan Malaysia yang mau stabil, dan Tuhan Engkau terus menyatakan mimpi mereka, Engkau beri hikmatan, kebijaksanaan kepada mereka, meskipun sebilang besar pada pemimpin negara kami adalah orang yang terpercaya. Mohon biar Engkau nampakkan roh takut karena dalam hati mereka, supaya menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan takutlah. Roh jahat yang memberi mereka buat keputusan perencanaan di dalam nama hancurkan satu barat. Engkau beri hikmatan, kebijaksanaan kepada mereka dalam menangani masalah ekonomi yang oleh negara dapat ditangani sesuai dengan kehendak perencanaan si Bapa. Engkau yang mampukan mereka melaksanakan tugas yang telah percaya kepada mereka Bapa. Roh jahat yang memecah belahkan rakyat Sabah atau Malaysia, menghancurkan semua roh jahat yang merondakan ke dalam politik, ekonomi, sosial Sabah atau Malaysia, hancurkan semua. Biar Engkau yang menguasai keadaan situasi dalam negara kami, supaya selalu keadaan aman, damai, sejahtera Bapa, supaya Sabah atau Malaysia bisa menikmati berkat keamanan, kemurahan dan kejahteraan Tuhan Sembah. Terima kasih Bapa, tidak ada yang masalah, biar karena perencanaan untuk kemuliaan Engkau. Berdoa juga secara khusus bagi keadaan situasi yang melanda negara kami di saat ini. Negara kami berhadapan dengan wabah COVID-19 yang telah pun membunuh lebih dari 100 orang dan telah pun menyakiti lebih daripada 800 orang di negara kami. Engkau tercampur tanggung Kementerian Kesehatan dan jabatan dan instansi kerjaan berkaitan dalam menangani wabah COVID-19. Engkau beri hikmatan, kebijaksanaan agar penularan wabah COVID-19 dapat dihentikan, diputuskan, dan supaya rakyat Sabah atau Malaysia dalam keadaan selamat Bapa dan dilindungi dapat ancaman wabah ini. Kami yakin percaya tidak ada yang mustahil, biar karena perencanaan laksana untuk kemuliaan Kami. Berdoa Bapa bagi negara-negara yang berhadapan dengan musibah ini juga Bapa. Engkau terus menyatakan mimpi mereka dalam menangani wabah ini, supaya ditangani dengan kekuatan hikmat dan kami kesalahan ke Tuhan Sebab tidak ada yang mustahil, biar anakmu perencanaan sendiri dilaksanakan untuk kemuliaan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa Surga. Kami yakin percaya Bapa bahwa Engkau merhati melihat keburukan anak-anakmu di negara-negara tersebut Bapa. Dan pagi ini berdoa juga Bapa secara sebagai anak-anakku yang berduka cita, baik kepada kemunculan mereka, Engkau beri penghiburan kepada mereka agar mereka dapat sukacita, damai sejahtera meskipun berduka cita. Biarlah pengharapan yang Kau terjanjikan memberi kekuatan dan penghiburan kepada mereka Bapa, agar mereka nikmati kebaikan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Dan itu yang mereka sakit, baik di hospital atau rumah kasih, meskipun tidak menyebut satu nama mereka, Kau kenal mereka merupakan anak-anak. Mohon belas kasihan daripada Engkau, dan Kau meluruhkan tangan kuasa untuk menjamah setiap anggota tubuh Bapa, dan mereka yang dalam sana sakit, mereka kuasa guru mereka disembuhkan. Tidak ada penyakit yang telah sukar disembuhkan, dan Engkau berkuasa tubuh dan biar anak lancar untuk Engkau. Berdoa juga bagi para dokter, jerawat yang merawat mereka, bahkan obat-obatan untuk merawat mereka. Engkau berkati semua dokter kami, justru berkat kesembuhan bagi mereka di hospital dan hal ini, biar namun kemuliaan diagungkan. Dan begitu juga berdoa secara khusus bagi anak-anakmu, hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan member pada pagi hari ini. Engkau urapi mereka untuk dapat tibakan justru berkat di jamaah Tuhan mendengar. Kami yakin percaya Bapa, lewat pelayanan ini nama-Mu yang dipermuliakan, dan biarlah anak-Mu yang telah melaksanakan Kau dan pimpin kami dalam seluruh acara kebaktian kami pada pagi hari ini, agar semua itu kami lakukan hanya untuk kemuliaan Kau dan biar itu mendapat penyataan pertolongan dari kuasa. Terima kasih Bapa. Mohon semua ini hanya nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Salam dan selamat pagi jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena sekali lagi kita dapat bertemu pada pagi hari ini di dalam ibadah secara online. Ibadah kali yang ke-15 setelah PKP dikuatkuasakan oleh Kerajaan Malaysia. Terima kasih karena saudara setia mengikuti ibadah walaupun hanya melalui online ini. Dan
Kita bersyukur karena kita dapat menikmati hidup yang dalam kekuatan dan kesehatan yang baik. Karena Tuhan kita itu sangat baik. Dia penuh dengan kasih yang menyertai kita walaupun kita melalui cabaran-cabaran yang cukup mencabarkan di dalam hidup kita di dalam masa PKP ini. Kita bersyukur karena pada pagi hari ini kita dapat sekali lagi dapat datang kepada Tuhan. Kita mau memuji dan menyembah dan mengagungkan nama Tuhan karena kebaikan Dia di dalam hidup kita. Dan oleh itu sebelum kita masuk di dalam pujian penyembahan, mari saya jemput semua jemaat, kita berdiri bersama-sama, kita lepaskan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom para jemaat yang dikasihi. Shalom. Di waktu PKP ini, walaupun terlampau banyak halangan, tapi tidak menghalangi kita untuk terus bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya Bapa. Hanya Engkau yang layak diagungkan. Hanya Engkau yang boleh memulihkan kami, yang sembuhkan kami. Haleluya. Kau Tuhan yang pulihkanku, Kau Yesus yang sembuhkanku. Kau sanggup limpahkan kebutuhanku, Yesus, Kau baik bagiku. Ku sembahkan, ku agungkan, Kau ajar dalam hidupku. Ku sembahkan, ku agungkan, Yesus Kau jawabanku. Kau Tuhan yang pulihkanku, Kau Yesus yang sembuhkanku. Kau sanggup limpahkan kebutuhanku, Yesus, Kau baik bagiku. Ku sembahkan, ku agungkan, Kau ajar dalam hidupku.
Karena kami percaya Tuhan bahwa Engkau saja Tuhan kami yang hidup, Alfa dan Omega. Tuhan satu-satunya yang boleh memulihkan kami, menyembuhkan kami dalam segala masalah pencobaan kami. Oh Tuhan, terima kasih ya Bapa. Di waktu PKP ini, dalam segala macam sakit penyakit yang ada di dunia ini, kami percaya bahwa Engkau tabib yang ajaib, kuasa kesembuhan nyata dalam hidup kami ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami hancurkan, Engkau putuskan segala roh sakit penyakit. Terima kasih Bapa. Kami pulihkan, pulihkan kami Bapa. Hanya Kau kami sembah, kami agungkan Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Saya mengajak semua kami, semua yang percaya bahwa Tuhan Bapa kami yang hidup, yang sanggup pulihkan, yang sanggup sembuhkan. Terima kasih Bapa. Sama-sama kita katakan amin. Amin, amin, amin. Kami sekali lagi datang hadirat Beliau Bapa. Satukan hati kami Tuhan untuk memuji dan muliakan nama Engkau. Karena Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Satukan hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Berikan sorak-sorai gemuruh bagi Tuhan Bapa kita. Haleluya. Tuhan, kami datang hadirat-Mu Tuhan sebagai satu keluarga dalam Kristus untuk memuji dan muliakan nama Engkau. Mereka yang percaya bahwa Engkau Tuhan kami yang hidup. Haleluya. Kami datang di hadirat-Mu
satu kasih dengan berserhati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan berserhati. Amen Lord. Berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Haleluya Lord. Kami datang untuk menyembah Kau Tuhan. Pujilah nama Engkau. Oh yes Lord. Terima kasih Bapa. Oh yes Lord. Amen. Sebelum kita menyerahkan persembahan kita, mari kita sama-sama berdoa. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan kami kembalikan kepada Yesus Tuhan kami. Kami berterima kasih di atas segala kebaikan, kemurahan Tuhan, dan berkat-Mu yang berkelimpahan bagi setiap pribadi. Karena itu pada pagi ini Tuhan, kami mau memberikan uang persembahan kami, khusus untuk pekerjaan Tuhan di atas muka bumi ini. Bapa di sorga, setiap tangan yang memberikan uang persembahan, kiranya Engkau akan terus memberkati dengan berkelimpahan di dalam kehidupan mereka masing-masing, dalam pekerjaan mereka, bagi yang masih bersekolah sekalipun, Engkau akan terus memberkati. Bagi mereka yang tidak sempat memberi untuk persembahan, kami tetap mendoakan agar mereka juga terus memperoleh kemurahan dan berkat yang daripada Tuhan dalam kehidupan mereka.
agar pada waktu-waktu yang mendatang mereka juga akan terus dapat memberikan bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa untuk kepimpinan gereja kami, supaya setiap pribadi, kepimpinan gereja diberikan hikmat untuk mengendalikan keuangan yang telah diberikan. Terima kasih Bapa di surga, biar nama Tuhan dimuliakan, dinyatakan di atas muka bumi ini, dan semuanya untuk kemuliaan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur untuk semuanya ini. Amin. Shalom dan salam sejahtera khasnya kepada anak-anak yang masih ada ibu bapa. Jika Anda masih ada ibu bapa, atau hanya ada bapa, atau hanya ada ibu, Anda dipanggil untuk menghormati mereka. Penyampaian firman Tuhan hari ini dihaskan untuk kita semua, tetapi secara khusus untuk anak-anak yang masih ada ibu bapa. Sesuai dengan temanya, tanggung jawab anak-anak dalam keluarga. Berdasarkan Efesus 6 ayat 1 hingga 3. Mari kita membacanya bersama. Ayat 1. Anak-anak, turutlah perintah ibu bapamu dalam Tuhan, kerana ini adalah wajar. Ayat 2. Hormatilah ibu bapamu, yaitu perintah pertama yang disertai dengan janji. Ayat 3. Supaya kamu mendapat kebaikan dan umurmu panjang di bumi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba berdoa dan bersama-sama dengan umat-Mu yang mendengar pemberitaan firman-Mu hari ini, kami mohon penyertaan daripada Engkau. Roh Kudus, berilah pencerahan di dalam minda, dalam hati kami semua, supaya apa yang kami dengar, firman-Mu ini berguna untuk kami, dan khasnya untuk anak-anak yang masih ada ibu bapa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami sudah siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan yang baru kita baca dengan tegas memberitahu semua anak bahwa anak-anak itu wajib menuruti perintah ibu bapa dan menghormati mereka. Tidak kira berapa umur kita, kalau kita masih ada ibu bapa, kita adalah anak-anak yang perlu mendengar firman Tuhan ini. Tanggung jawab untuk menuruti dan menghormati ibu bapa sudah tertulis lebih awal lagi dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 12. Hormatilah ibu bapamu supaya lanjut usiamu di bumi yang Tuhan Allahmu kurniakan kepadamu. Ia adalah salah satu dari 10 perintah atau 10 hukum dalam Keluaran pasal 20. Bandingkan dengan kitab Imamat pasal 20 ayat 9. Apabila ada seseorang yang mengutuki ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Ia telah mengutuki ayahnya atau ibunya, maka darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Dalam hubungan dengan perintah menuruti dan menghormati ibu bapa ini, saya ingin mengungsikan beberapa tindakan praktis atau amalan yang kita boleh lakukan sebagai anak untuk memenuhi tanggung jawab kita sebagai anak-anak dalam keluarga. Yang pertama, menghormati ibu bapa dengan memberi perhatian.
Tiap anak harus memperhatikan segala sesuatu yang dikatakan ibu bapa kepadanya. Dalam kitab Amsal pasal 4 ayat 1 berkata, dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Mengapa memberi perhatian itu penting? Dalam Efesus bab 6 ayat 1, anak-anak turutlah perintah ibu bapamu dalam Tuhan, karena ini adalah wajar. Pada waktu seorang anak masih berada di bawah kawalan atau asuhan ibu bapanya, ibu bapanya lah yang banyak memberikan nasihat. Setiap ibu bapa tahu nasihat itu sangat penting. Perhatikan juga Amsal bab 6 ayat 22. Rancangan gagal karena tidak ada nasihat, tetapi berhasil dengan ramai penasihat. Dalam Amsal 19 ayat 20, dengarlah nasihat dan terimalah didikan, supaya pada akhirnya engkau menjadi bijaksana. Saudara, waktu Yesus berumur 12 tahun, dia mengikuti ibu bapanya ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Setelah selesai perayaan Paskah itu, mereka pun pulang. Setelah sehari perjalanan pulang, mereka pikir Yesus masih bersama-sama mereka. Ternyata Yesus masih lagi di Yerusalem. Ibu bapanya kembali lagi ke Yerusalem dan mencari Yesus. Setelah 3 hari barulah menemukan Yesus. Dia sedang berada di dalam bait Allah, bersoal jawab dengan para alim ulama. Mereka tercengang melihat Yesus. Ibu Yesus bertanya kepada Yesus, "Anakku, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami?" Ibu dan ayah begitu bimbang mencarimu. Lalu Yesus menjawab, "Mengapakah ibu dan ayah mencari aku? Tidakkah ibu dan ayah mengetahui aku harus melakukan kerja Bapakku?" Tetapi mereka tidak memahami apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Kemudian dia pulang bersama mereka ke Nazaret. Dia taat kepada mereka. Ibunya menyimpan segala perkara ini dalam hatinya. Yesus semakin membesar dan bijaksana. Dia dikasihi Allah dan manusia. Waktu Yesus sudah dewasa, sebelum dia mati di kayu salib, ia meminta Yohanes untuk memelihara Maria ibunya. Dapat dirujuk dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat 26 hingga 27. Semua ini memperlihatkan bahwa Tuhan menginginkan kita untuk bertanggung jawab memelihara kelangsungan hidup ibu bapa kita. Apabila mereka sudah lanjut usia, tua atau usung, hendaklah dipenuhi segala keperluan mereka. Selalu melawat mereka, karena dengan ini boleh menghibur dan mententeramkan hati mereka. Malahan itu, Anda juga perlu bersyukur kepada Allah terhadap jasa bakti yang telah Anda nikmati dari ibu bapa. Tanggung jawab yang kedua, menghormati ibu bapa dengan tingkah laku yang baik. Anak harus bertingkah laku bijak kemanapun dia pergi. Dengan demikian dia akan menjadi kebanggaan bagi ibu bapanya. Amsal 10 ayat 1 berkata, anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Yang ketiga, menghormati ibu bapa dengan tidak sembarangan mengkritik mereka. Anak tidak boleh mengkritik ibu bapanya di depan khalayak ramai, meskipun dia pikir mereka bukan ibu bapa yang baik.
Anak akan selalu mengingat betapa banyak yang telah dikerjakan ibu bapa untuknya. Anak juga berusaha menjaga nama baik ibu bapanya. Dalam Mazmur 127 ayat 5 berkata, "Berbahagialah orang yang mempunyai anak yang baik. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang." Tanggung jawab yang keempat, menghormati ibu bapa dengan menerima ajaran dan ajaran. Anak harus dengan rendah hati mentaati atau menaati disiplin dan didikan ibu bapanya karena dia tahu bahwa mereka melakukannya untuk kebaikannya. Dalam Amsal bab 3 ayat 12 berkata, "Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi." Tanggung jawab yang kelima, mengikuti teladan ibu bapa. Anak harus berusaha mengikuti teladan ibu bapanya. Dia juga harus membantu ibu bapanya menjaga adik-adiknya dengan menjadi teladan bagi mereka. Dia harus belajar dari Rasul Paulus yang berkata, "Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladan." Tanggung jawab yang keenam, berhati-hati memilih sahabat. Anak harus memilih sahabat-sahabatnya dengan hati-hati supaya nanti tidak mendukakan ibu bapanya. Dalam Amsal 29 ayat 3 berkata, "Orang yang mencintai hikmat menggembirakan ayahnya, tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur memboroskan harta." Yang ketujuh, menghormati ibu bapa dengan mengutamakan Tuhan. Tuhan harus menjadi yang terutama dalam hidupnya sebagai anak. Penting baginya untuk menaati ibu bapanya, namun jika ibu bapanya memintanya untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan, maka anak itu harus lebih taat kepada Allah daripada atau kepada manusia. Kisah Rasul pasal 5 ayat 29 memberitahu kita, tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Tanggung jawab yang ke-8, menghormati ibu bapa dengan perkataan dan perbuatan. Anak harus menghormati ibu bapa dalam perkataan, perbuatan, semua miliknya, dan keputusan-keputusan yang dia buat. Dia perlu membantu pekerjaan-pekerjaan di dalam rumah, membantu ibu bapa untuk meringankan beban mereka, sedaya yang boleh. Dalam Keluaran 20 ayat 12 berkata, "Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu." Ini ayat sudah kita baca. Tanggung jawab yang ke-9, menghormati ibu bapa dengan bersikap jujur. Anak harus selalu jujur kepada ibu bapanya. Dia harus memberitahukan, atau anak harus memberitahukan kepada mereka apa yang sebenarnya, meskipun ketika dia takut kalau ibu bapa mereka akan marah dan mendisiplinkan, seandainya dia mengatakan yang sebenarnya. Anak-anak tidak boleh menipu ibu bapanya. Yang ke-10, menghormati ibu bapa dengan bertimbang rasa. Jika dalam keluarga mempunyai ramai anak, ramai abang dan adik, mungkin ibu bapa tidak dapat menunjukkan perhatian yang sama kepada setiap anak-anak mereka. Dalam keadaan seperti itu, anak-anak tidak boleh membiarkan dirinya menjadi iri hati dan berdosa terhadap Tuhan seperti abang-abang Yusuf dalam Kejadian bab 37 ayat 4. Tanggung jawab yang ke-11, menghormati ibu bapa dengan bermurah hati. Rasa syukur menuntut seseorang anak untuk bermurah hati kepada ibu bapanya. Seorang anak patut membuat ketetapan untuk menunjukkan kemurahan hati kepada mereka dan merawat mereka
ketika mereka sudah tua, sebagaimana mereka telah memelihara anak-anak dari kecil sampai besar. Dalam 1 Timotius pasal 5 ayat 8, Rasul Paulus memperingatkan bahwa jika seorang tidak mempedulikan ibu bapa mereka, maka anak itu lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Tanggung jawab yang ke-12, menghormati ibu bapa dengan selalu mendoakan mereka. Jika Anda adalah anak yang sudah dewasa, sudah besar, dan sudah tahu kepentingan untuk mendoakan ibu bapa, anak-anak harus belajar berdoa untuk ibu bapa. Anak harus berdoa untuk ibu bapanya supaya Tuhan memberkati mereka dan menolong mereka menjadi ibu bapa yang saleh. Jika ibu bapa belum lagi mengenal Tuhan, anak-anak harus berdoa untuk keselamatan mereka. Setelah anak-anak dewasa dan membawa diri masing-masing jauh terpisah daripada ibu bapa, mereka memerlukan doa daripada anak-anaknya. Anak-anak perlu memberitahu ibu bapanya bahwa mereka disokong di dalam doa. Terakhir dan sangat penting, tanggung jawab yang ke-13, menghormati ibu bapa dengan memelihara mereka sampai akhir hayat. Menghormati berarti bertanggung jawab, memelihara kelangsungan hidup ibu bapa. Tuhan Yesus menegur orang Yahudi yang menyelewengkan perintah Tuhan dengan menjadikan persembahan sebagai alasan untuk tidak memenuhi keperluan ibu bapa. Maksudnya persembahan korban. Salah satu perbuatan paling jijik dalam dunia ialah dosa mengabaikan ibu bapa. Yesus mengajarkan bahwa menolong ibu bapa lebih penting dari memberi kurban persembahan yang munafik. Perhatikan Injil Markus pasal 7 ayat 10 hingga 13. Ayat 10 berkata, Musa menyampaikan perintah ini, hormatilah ibu bapamu, dan orang yang mencaci ibu bapa sendiri mesti dihukum mati. Ayat 11-12, tetapi kamu mengajar, jika seseorang berkata kepada ibu bapanya, apa yang harus kugunakan untuk membantu ayah dan ibu, sudah kujadikan kurban, yaitu telah dipersembahkan kepada Allah, maka orang itu tidak perlu menolong ibu bapa. Ayat 13, jadi adat istiadat yang kamu sampaikan membatalkan firman Allah. Banyak lagi perkara sedemikian yang kamu lakukan. Saudara, secara ringkas, maksud teks itu ialah ibu bapa sedang ada keperluan. Dia perlu bantuan daripada anak-anaknya. Anak-anak sudah sediakan uang untuk diberikan kepada ibu bapa, tetapi mereka gunakan uang itu untuk dipersembahkan sebagai korban di rumah sembahyang. Selepas itu, mereka gunakan alasan itu atau alasan tersebut untuk tidak lagi menolong ibu bapa mereka. Yesus berkata, kamu munafik. Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Artinya menghormati ibu bapa sangat-sangat penting sekali di mata Tuhan. Oleh itu saudara, jangan abaikan ibu bapa. Anak-anak jangan abaikan ibu bapa. Beberapa hari yang lalu ada artikel di Surat Kabar menyatakan bahwa banyak orang bersetuju dengan cadangan supaya diwujudkan undang-undang yang boleh mengenakan hukuman lebih tegas ke atas anak yang sengaja mengabaikan atau mendara ibu bapa mereka secara emosi. Ini termasuklah terhadap anak yang meninggalkan ibu bapa mereka bersendirian atau yang ditinggalkan di rumah orang tua.
Sebab kewajiban, alasannya ialah kewajiban anak menjaga orang yang telah melahirkan serta membesarkan mereka sehinggalah ke akhir hayat tidak boleh dikompromi. Dan rasanya tiada seorang pun yang tidak paham tanggung jawab ini. Malangnya, walaupun semua sadar akan kewajiban itu, kes warga emas diabaikan semakin meningkat. Keadaan ini berlaku mungkin berpunca daripada perubahan sosiodemografi. Ramai anak kini tinggal berjauhan dari ibu bapa. Anak bekerja di bandar, manakala ibu bapa pula tinggal di kampung. Malah anak-anak yang tinggal berdekatan pun, karena kesibukan mengejar tuntutan kerjaya dan ekonomi, menyebabkan ada anak yang lupa dan mengabaikan akan kewajiban mereka terhadap ibu bapa yang sudah usai. Ada juga kes pengabaian berlaku semata-mata disebabkan ketidaksepahaman anak dalam penggiliran menjaga ibu bapa mereka. Saya memahami artikel itu sebagai peringatan bahwa setiap anak berkewajiban memelihara kelangsungan hidup ibu bapa di masa ibu bapa tidak lagi dapat memenuhi keperluannya sendiri. Setelah seorang anak berkawin, dia harus mengutamakan keluarga sendiri, tetapi tetap melaksanakan tanggung jawabnya sebagai anak kepada ibu bapanya. Itulah sebabnya Tuhan berfirman, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Kejadian pasal 2 ayat 24. Maksudnya, anak-anak harus melepaskan kebergantungannya kepada ibu bapanya, kecuali anak itu benar-benar memerlukan bantuan ibu bapa dari ibu bapanya untuk urusan-urusan tertentu. Perlu diperhatikan bahwa walaupun anak itu sudah ada keluarga sendiri, mereka harus menunaikan tanggung jawab untuk membantu ibu bapa mereka sedaya yang mereka mampu. Memang diakui bahwa sekarang ini sudah ada undang-undang di bawah kanun keseksaan yang boleh mengenakan tindakan terhadap anak yang mendera ibu bapa mereka, tetapi ia lebih membabitkan penderaan fisikal. Namun yang banyak berlaku sekarang ini adalah penderaan bersifat emosi, dan inilah yang perlu diberikan perhatian. Anak-anak perlu sadar bahwa ibu bapa mereka yang tidak lagi mampu bekerja memang memerlukan sokongan, bukan saja dalam bentuk makanan, makan minum, tetapi sokongan emosi. Saudara, kesimpulannya, 1. Turuti perintah ibu bapa khasnya Anda yang masih dalam jagaan ibu bapa. 2. Hormati ibu bapa dengan tidak mengabaikan mereka sampai akhir hayat, khasnya bagi anak-anak yang sudah dewasa. Yang 3, selalu ingat pengorbanan ibu bapa yang pernah mereka curahkan kepada anak-anak sejak dari kandungan hinggalah anak-anak boleh berdikari sendiri. Yang 4, menghormati ibu bapa adalah panggilan dan merupakan ibadah kita kepada Tuhan. Yang 5, perintah Tuhan untuk menghormati ibu bapa adalah disertai dengan janji hidup berbahagia dan umur panjang. Yang 6, buatlah ibu bapa kamu tersenyum sampai saat mereka menghembuskan nafas yang terakhir. Sekali lagi, buatlah ibu bapa kamu berbahagia sampai saat mereka menghembuskan nafas yang terakhir. Jangan lupa, ibu bapa kita sangat penting. Kalau bukan mereka, kita tidak ada di dunia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah mendengar firman-Mu dan beberapa nasihat. Kiranya peringatan ini mendapat tempat di dalam hati kami dan membangkitkan kesadaran
mengubarkan iman kami untuk percaya bahwa Tuhan memampukan kami untuk melaksanakan tanggung jawab. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena Engkaulah pengharapan kami. Satu hal yang membuat kami yakin adalah janji-Mu bahwa Engkau menyertai kami sampai akhir zaman dan memampukan kami melaksanakan tugas yang penting. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Saya berdoa Bapa di surga supaya semua anak-anak yang masih ada Ibu Bapa yang sempat mendengar pemberitaan firman-Mu ini, bahkan yang tidak sempat pun, bantulah mereka Tuhan. Biarlah mereka mengalami kemenangan-kemenangan di dalam perjuangan mereka menjadi anak yang baik. Kalau mereka menghadapi kesulitan-kesulitan, Tuhan bantulah mereka menemukan jalan keluar. Kalau ada hubungan antara anak dan ibu bapa yang sekarang ini agak terpisah, renggang, Tuhan saya berdoa supaya mereka kembali bersatu hati. Hati mereka disatukan kembali. Terima kasih Tuhan, terpujilah. Berkati semua ibu bapa yang ada dan yang mendengar pemberitaan ini juga. Terima kasih Tuhan, terpujilah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua kita yang percaya kita katakan amin. Terima kasih Penatua Suliman atas firman Tuhan yang sudah disampaikan. Saya percaya kita semua diberkati dengan firman Tuhan itu. Sebelum Pastor Rafael berdoa untuk menangguhkan ibadah kita pada hari ini, dan sebelum buletin ditayangkan, bagi pihak kepimpinan gereja, terima kasih atas kesetiaan semua jemaat yang mengikuti ibadah online selama ini. Karena untuk makluman, mulai hari Minggu depan kebaktian akan diadakan di gereja. Tetapi kepimpinan sudah menentukan bahwa ada 3 sesi kebaktian yang akan diadakan mulai minggu depan, yaitu sesi pagi pukul 8.30, sesi tengah hari pukul 1.30, dan sesi petang pukul 6.30. Oleh itu diminta jemaat semua untuk mengisi borang untuk memastikan sesi mana saudara mau ingin ikut kebaktian. Borang tersebut sudah dipostkan di WhatsApp keluarga SIU Bandaraya, dan mohon jemaat mengisikan supaya urus setiap gereja dapat menentukan jumlah dan dapat mengagihkan jumlah tersebut supaya kita mengikuti SOP yang sudah ditentukan. Saya harap jemaat dapat bekerja sama dengan hal ini. Oleh itu, mari kita sama-sama lihat tayangan e-bulletin untuk mengetahui aktiviti-aktiviti gereja sepanjang minggu ke depan. Silakan.
Puji Tuhan, karena ibadah kita pada pagi hari ini sudah berakhir dan berjalan dengan sempurna. Terima kasih kepada semua yang terlibat di dalam pelayanan pada pagi hari ini. Dan sekali firman Tuhan yang kita dengar, kiranya firman Tuhan memberikan dorongan dan motivasi kepada kita semua. Apa yang kita patut dan perlu lakukan sesama dan keluarga kita, dan terutama sekali tanggung jawab seperti perintah Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus, karena pada pagi hari ini Engkau telah menyampaikan isi hatimu melalui hamba-Mu. Dan kami sangat bersyukur ya Tuhan, karena melalui firman Tuhan kami ditegur dan diingatkan tentang tanggung jawab kami sebagai anak-anak-Mu dan juga di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus berkati semua anak-anak-Mu yang terlibat dalam pelayanan pada pagi hari ini. Dan kami terima berkat urapan Tuhan yang tidak ada putus-putusnya di dalam kehidupan kami. Saudara dan saudari, mari kita ucapkan doa Bapa kami seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa di surga, kami sangat bersyukur ya Tuhan, karena Engkau memberkati kami. Dan kiranya damai sejahtera daripada persekutuan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai anak-anak-Mu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.